فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada bab yang kedua dari bab salat, yaitu bab azan dan iqamah. Bab tentang azan dan iqamah. Kata beliau, al-mas'alatul ula ta'riful azan wal iqamah wa hukmuhuma. Kata beliau, masalah yang pertama adalah tentang masalah pengertian azan dan iqamah dan hukum keduanya. Kata beliau, al-azan lughatan al-i'lam. Azan itu secara bahasa adalah pemberitahuan. Qala ta'ala wa adhanun minallahi wa rasulih. Sesungguhnya datang pengumuman pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Di sini makna azan adalah memberitahukan. Secara istilah kata beliau al-i'lam bidukhuli waqti shalah bidzikrin makhsus. Kata beliau azan itu secara syariat pemberitahuan masuknya waktu salat dengan zikir tertentu. Kemudian kata beliau wal iqamah lughatan, dan iqamah itu secara bahasa kata beliau hiya masdar aqama. Dia masdar dari kalimat aqama. Wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Dan hakikatnya adalah berdirinya orang yang duduk. Berdirinya orang yang duduk. Wa syar'an, secara istilah kata beliau al-i'lam bil qiyami ila shalah bi dzikrin makhsusin warada bihi syari'. Kata beliau pemberitahuan tentang didirikannya salat dengan zikir tertentu yang disebutkan di dalam syariat. Dari pengertian ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya azan itu dan qamat itu adalah pemberitahu waktu salat. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya azan itu hanya berlaku di waktu salat. Azan itu hanya ada di waktu salat. Maka tidak ada azan yang tidak ada kaitannya dengan salat. Makanya semua azan yang berkaitan dengan azan di telinga bayi ketika bayi baru lahir, maka ini hadisnya hadis yang sangat lemah. Atau azan ketika memasukkan orang ke dalam kuburan misalnya, maka ini hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak ada hadisnya sama sekali. Kenapa? Karena azan itu asalnya pemberitahu waktu salat. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat, maka tidak ada azan padanya. Maka Anda harus yakini itu, harus Anda pahami. Dari pengertian ini bisa kita pastikan azan itu hanya berkaitan dengan salat. Dari sini juga kita bisa membedakan antara azan dan qamat. Maka azan dan qamat itu terjadi perbedaan. Apa perbedaannya? Bahwasanya azan memberitahukan masuknya waktu salat. Kalau waktunya belum masuk, maka haram hukumnya azan. Kalau waktu itu belum masuk, haram hukumnya azan. Oleh karena itu, ketika azan itu memberitahukan waktu salat, maka ini mengkhususkan orang yang di luar masjid.
orang yang di luar masjid. Makanya azan itu disunnahkan nanti dikeraskan suaranya, dipilih muadzin itu yang keras suaranya. Kenapa? Karena dia untuk memberitahukan orang di luar sana. Berbeda dengan qamat. Qamat adalah pemberitahuan untuk mendirikan salat. Maka qamat ini mengkhususkan orang yang berada di dalam masjid. Jadi makanya kalau seandainya ada orang qamat tidak mengeraskan suara, tidak membuka mikrofon, cuma hanya untuk mikrofon dalam masjid, betul tidak? Betul saja. Kenapa? Karena asalnya qamat itu memberitahukan orang yang berada di dalam masjid. Yang di rumah kayak apa Ustaz? Dia sudah diberitahu tentang masuknya waktu azan. Seharusnya ketika diberitahukan waktu azan dia datang. Karena qamat itu tidak ada hubungannya dengan orang yang di luar. Qamat itu berhubungan dengan orang yang ada di dalam masjid, yang berada di dalam masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dari pengertian ini kita bisa memahami fungsi dari azan dan qamat. Kemudian hukumnya kata beliau, hukmuhuma, kata beliau hukumnya adalah kata beliau al-adzan wal iqamatu masyru'an fi haqqir rijali li shalawatil khams duna ghairiha wa huma min furudil kifayat idza qama bihima man yakfi saqata al-ismu 'anil baqin li'annahuma min sya'airil islam adh-dhahirah fala yajuz ta'tiluhuma. Kata beliau bahwasanya adzan dan iqamah itu disyariatkan bagi laki-laki untuk sholat 5 waktu, tidak yang lainnya. Dan adzan dan iqamah itu bagian dari fardu kifayah. Barang siapa yang melakukannya maka tidak berdosa atas yang lainnya. Karena adzan itu daripada simbol-simbol agama Islam yang nampak, maka tidak boleh tidak dikumandangkan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan azan dan qamat itu disyariatkan bagi laki-laki. Wanita apakah disyariatkan azan? Ulama sepakat wanita tidak boleh azan kalau suaranya didengar oleh laki-laki. Wanita tidak boleh azan kalau suaranya didengar oleh laki-laki, dan ulama sepakat tidak boleh. Tapi kalau seandainya wanita itu azan di tempat mereka khusus, karena di masjid tersebut tidak atau di tempat mereka tidak ada azan, maka tidak ada masalah. Misalnya di sebuah kampungnya janda berataan misalnya. Ya, kedada apa? Kedada laki-lakinya. Kampungnya semuanya akhwat semua. Ya, kampung akhwat semua, tidak ada yang azan di sana. Ya. Maka boleh enggak azan mereka, tapi di tempat mereka khusus tidak kedengaran oleh yang lain, maka boleh. Tapi kalau di situ ada muadzin yang azan, maka wanita tidak perlu azan. Kemudian yang kedua, qamat gimana Ustaz? Qamat bagi wanita. Qamat bagi seorang wanita itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik dia sendiri ataukah salat berjamaah. Kalau wanita ingin qamat silakan. Kalau dia tidak qamat juga tidak mengapa. Tapi kalau dia qamat bagus. Wanita ketika dia hendak sholat dia katakan Allahu Akbar boleh. Ya, kenapa? Karena itu ya sesuatu yang dianjurkan. Ya. Tetapi dengan syarat tidak boleh dia mengeraskan suaranya didengar oleh laki-laki. Cukup dia saja yang mendengarnya atau wanita yang di sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adzan dan iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau ada sebagian sudah menggawi, sudah mengerjakan, maka hukumnya tidak wajib lagi. Yang lain hukumnya sunnah. Maka tidak boleh ada di satu tempat tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Kenapa? Karena kata beliau adzan dan qamat ini merupakan simbol, lambang, semboyan agama Islam. Makanya salah satu ciri negara Islam adanya azan dikumandangkan. Salah satu ciri negara itu disebut dengan negara Islam bahwasanya azan dikumandangkan secara bebas. Kalau azan tidak bisa dikumandangkan, ya, maka itu bukan negara Islam.
Jadi kalau ada salah satu cirinya adalah karena azan itu adalah simbol yang sangat jelas bahwa negara itu negara muslim. Bahkan ketika azan tidak bisa dikumandangkan, bisa kita pastikan itu bukan negara Islam, bukan negara muslim. Seperti misalnya di Singapura, orang tidak boleh melantunkan azan dengan mikrofon dengan suara keras, maka ini bukan negara muslim. Kenapa? Karena salah satu ciri negara Islam itu azan bisa dikomandangkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau al-mas'alatu tsaniyah syurutu sihhatihima. Ada masalah yang kedua kata beliau syarat sahnya azan. Kata beliau al-Islam fala yasihani minal kafir. Kata beliau azan itu harus orang muslim. Maka tidak boleh azan itu dari orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir melafazkan azan, mengumandangkan azan dan iqamah, maka tidak sah. Kenapa? Karena orang kafir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua kata beliau, syarat azan itu al-aqlu. Orangnya berakal. Fala yasihani minal majnuni was-saqran wa ghairil mumayyiz kasair ibadat. Kata beliau azan itu kata beliau harus berakal. Tidak sah azan itu dari orang yang gila atau dari orang mabuk ataupun ghairul mumayyiz atau anak yang belum mumayyiz sebagaimana dalam semua ibadat. Jadi azan itu syaratnya adalah berakal. Maka kalau ada orang gila azan tidak sah azannya. Atau orang yang tertidur mimpi mimpi dia muadzin, kemudian dia mimpi dalam mimpinya dia azan, akhirnya datang ke masjid azan sambil dalam kondisi tidur misalnya. Baik, sah nggak azannya dia? Tidak sah. Kenapa? Akalnya tidak ada. Oleh karena itu orang azan ngantuk-ngantuk ya, hilang akalnya ya, ketika ngantuk-ngantuk azan hilang akalnya, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh azan itu dari anak kecil. Maka jangan suruh anak kecil itu azan kalau dia belum mumayyiz. Mumayyiz itu mengerti baik dan buruk ya. Tahu dia mana baik, mana yang buruk, tahu dia sebab akibat. Itu mumayyiz. Maka jangan kita menyuruh anak kecil untuk melaksanakan azan kalau mereka tidak mengerti ya, atau tidak mumayyiz. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi azan itu harus orangnya berakal. Sebegitu pula orang yang seperti hilang akalnya, orang yang safih, orang yang kena penyakit autisme misalnya. Orang yang penyakit autisme punya gangguan di dalam akalnya, maka tidak boleh juga dia melafazkan azan. Kemudian ketiga, kata beliau az-dzukuriyah. Maka azan itu hendaknya laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati li fitna bisautiha wala minal khunsa li adamil ilmi bi kauni bikra. Kata beliau tidak sah azan itu dari seorang wanita. Kenapa? Karena akan terfitnah dengan suaranya. Ketika wanita azan, orang kadang mendengar azannya lagi. Yang diperhatikan indahnya suaranya. Siapakah gerangan akhwat yang azan ini? Itu yang akan terpikir di kalangan orang ketika mendengar suara wanita. Makanya wanita dilarang azan untuk dikomandangkan di tengah-tengah kaum laki-laki, akan menimbulkan fitnah. Karena suara wanita itu fitnah, dan laki-laki seringkali mudah error mendengar suara wanita ya. Kemudian ya, kata beliau tidak boleh juga azan itu dari khunsa. Khunsa itu Bapak Ibu orang yang memiliki dua kelamin laki dan kelamin wanita, bukan bencong. Emang dari sejak lahir dia punya dua kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Khunsa itu ada namanya khunsa muskil, ada ghair muskil. Kalau dia ghair muskil, dia pas besarnya kelihatan. Pas besarnya yang aktif adalah perempuan, berarti dia perempuan. Ya. Atau yang aktif laki-laki berarti dia laki-laki. Tapi ada khunsa namanya khunsa muskil. Khunsa muskil itu khunsa yang bermasalah, nggak bisa dibedain. Ini laki apa perempuan? Ya, ciri tanda-tanda laki-laki nggak ada. Dilihat sesengotnya, ya ada sesengotnya. Sesengot itu tanda laki-laki apa wanita? Kedua-duanya bisa masuk.
Wanita ada yang bersesengot. Ciri laki-laki itu ada jenggotnya, dilihat jenggotnya ke dada. Ini. Tetapi ketika dilihat payudaranya ada tidak? Tidak ada juga payudaranya. Payudaranya tidak ada, jenggotnya tidak ada. Ketika dilihat ya khunsanya, kemaluannya, maka kedua-duanya aktif. Yang kanan keluar ya, yang laki keluar kencingnya, yang perempuan juga keluar kencingnya bergantian tiap hari. Hari ini, hari ini ganti. Ini muskil namanya. Ini muskil. Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan khunsa semacam ini harus dikembalikan kepada dokter. Dokter melihat condongnya kemana dia, ke laki apa ke wanita. Oh, ke laki, maka yang sifat wanitanya dihilangkan, yang punya wanitanya dihilangkan. Kalau dia condongnya ke laki-laki, berarti yang wanitanya dihilangkan. Kalau condongnya ke wanita, berarti yang laki-lakinya dihilangkan. Dan khunsa itu ada, Bapak Ibu dan akhwat. Ya, saya pernah ditanya orang, Ustaz, di sini di Kalimantan Selatan ini, Ustaz, saya punya 2 kelamin, kata dia. Dia bingung, Ustaz, saya ini sholatnya di mana, kata dia. Di tempat akhwat apa di tempat laki-laki? Muskilah. Dia bingung sendiri. Dia mau sholat berjamaah tapi dia bingung mau sholat di mana dia. Ya, ini foto saya, Ustaz. Jangan, dia kata saya, jangan dipoto, Anda jangan dikirim sama dia fotonya. Subhanallah, saya lihat mirip laki-laki dan mirip wanita juga mukanya. Jadi tidak bisa dibeda. Subhanallah, muskil ya, bermasalah betul. Maka saya suruh pergi ke dokter. Pergi ke dokter, kemudian dokter menghukumi, dokter muslim tapi yang terpercaya, yang amanah. Anda ini laki-laki apa wanita? Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau, hendaknya azan itu ayakunal adzanu fi waqti shalah. Syarat yang keempat, muadzin itu hendaknya azan itu dilaksanakan di waktu salat. Fala yasih qabla dukhuli waqtiha ghairul adzan al-awwal lil fajr wal jumu'ah, fayajuz qabla al-waqt wa an takuna al-iqamah inda iradati al-qiyam lis salat. Kata beliau, azan itu hendaknya di waktu salat. Maka tidak sah azan itu sebelum masuk waktunya, kecuali azan subuh dan azan sholat Jumat. Maka boleh sebelum waktunya, dan hendaknya kata beliau iqamah itu dikomandangkan ketika mendirikan salat. Maka kata beliau syarat yang keempat, azan itu harus di waktunya. Kalau ada orang azan sebelum masuk waktu salat, misalnya azan Isya, 5 menit lagi masuk azan Isya, dia azan Allahu Akbar misalnya, dia azan. Tapi belum masuk lagi, 5 menit lagi masuk. Sah nggak azannya? Tidak sah. Diulang, Ustaz, diulang. Tapi Ustaz, kalau dia azan, separuh azannya di luar waktu salat, separuh lagi masuk waktu salat. Jadi misalnya 3 menit lagi azan, pas dia azan, azannya 5 menit dia. Ya, 3 menit lagi masuk waktu salat. Sedangkan durasi azannya orang ini berapa? 5 menit. Ketika dia azan, 3 menit awal di luar waktu salat, 2 menit setelahnya masuk waktu salat. Apakah ini Ustaz dikatakan sah azannya? Tidak sah. Harus azan itu tepat waktu. Terus gimana? Diulang azannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan 2 azan. Salat subuh dan salat Jumat. Maka salat subuh itu boleh azannya 2 kali. Sebagaimana dikatakan bahwasanya Bilal dan Abdullah bin Maktum ya sering azan. Bilal azan pertama, Abdullah bin Maktum azan kedua. Ya, Bilal azan pertama, Abdullah bin Maktum azan kedua. Salat Jumat juga boleh azan sebelum waktunya. Ya, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Karena ada maslahat. Sampai sekarang pun juga dibutuhkan Jumat itu azannya dua kali kalau ada maslahat yang sama seperti terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Di luar itu tidak boleh azan bukan pada waktunya. Kemudian kata beliau, yang kelima syarat azan itu ayakunal azan murattaban mutawaliyan. Kata beliau azan itu harus tertib dan harus mutawalli, continue, tidak boleh terputus antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana tertera di dalam sunnah.
wa kadzal iqamah, seperti pula iqamat, wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adzan wal iqamah. Akan datang penjelasannya nanti pada pembahasan tentang sifat adzan dan iqamah. Kata beliau, yang kelima syarat adzan itu harus tertib. Jadi kalau ada orang adzannya tidak tertib, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia lompat asyhadu alla ilaha illallah, langsung ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah enggak adzannya? Enggak sah. Terus gimana Ustaz? Harus diulang. Diulangnya dari mana? Dari awal Allahu Akbar, bukan dari asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau orang salah di dalam adzan, ya entah itu ketinggalan satu kalimat, misalnya dia Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia hayya 'alal falah, misalnya hayya 'alal falah. Maka ini salah, hayya 'alal falahnya dilewatin. Mulai dari mana? Dari awal lagi Allahu Akbar. Bukan diulangi dari tempat salahnya tadi hayya 'alal falah. Enggak, dia bukan seperti salat. Bukan seperti salat. Ustaz kada sengaja, walaupun kada sengaja. Anda tidak sengaja dimaafkan, ya. Tetapi harus diulang dari awal. Jadi kalau kesalahan azan, terjadi salah azan itu, entah itu tertibnya, urutannya, maka dia harus mengulang dari awal. Karena kadang muadzin bisa jadi salah, apalagi muadzin itu sudah tua, ya. Atau muadzin itu banyak masalah di rumah, banyak masalah dengan bini dan semisalnya, kemaukan dia pengen cepat-cepat selesai azannya, ternyata azannya kelewatan atau tertinggal, atau ada yang tidak terulang, misalnya hayya 'ala shalah satu kali saja misalnya, kemudian dia langsung hayya 'alal falah, ketinggalan hayya 'ala shalah yang kedua. Ini gimana Ustaz? Harus dia ulang dari awal. Dia harus mengulang dari awal. Tidak boleh dia melanjutkan azannya, harus diulang dari Allahu Akbar. Kemudian azan itu mutawalian, azan itu harus continue, nggak boleh ada jeda yang lama. Jadi kalau misalnya ada muadzin Allahu Akbar, kemudian bunyi telepon misalnya, halo kenapa? Karena bos yang telepon misalnya, harus dijawab, sedangkan dia lagi azan. Taib. Kalau ada jeda yang lama, nggak boleh. Tapi kalau jedanya cuma jeda sebentar, seperti orang mengambil napas, ya, atau seseorang batuk, misalnya dia batuk, ya, atau dia bersin, maka tidak ada masalah. Tapi kalau jedanya lama, ya, maka tidak boleh. Tapi Ustaz, muadzin kalau begitu boleh enggak dia berbicara di sela-sela azan? Contoh misalnya, orang azan Allahu Akbar, kelanakan ribut di belakang, teriak-teriak, masuk di dalam mikrofon. Kemudian muadzin ini ketika selesai lafaz azan tersebut, dia tegur, berdiam, misalnya dia tegur demikian. Kemudian dilanjutkan azan, boleh tidak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, ini enggak boleh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ini enggak memutus lafaz azan, tidak memutus lafaz azan. Yang penting dia berbicara tadi di jeda yang sebentar, di jeda yang sebentar. Adapun jedanya lama, ya, kemudian ya dia berbicara banyak, ya, maka ini tidak sah azannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam kata beliau, azan ayakuna al-adhanu wa kadha al-iqamah, hendaknya azan dan iqamah kata beliau bil lughatil arabiyyah wa bil alfaz allati waradat bihi as-sunnah. Kata beliau azan itu harus dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia kada sah, atau bahasa Banjar kada boleh, ya. Dan juga tidak boleh azan itu dengan lafaz bahasa Arab tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Jadi lafaz azan itu sudah ditentukan. Nanti akan ada pembahasannya bagaimana sifat azan. Maka azan itu harus pakai bahasa Arab dan tidak boleh ada kesalahan dalam bahasa Arab. Lahan bahasa Arab itu apa? Memanjangkan apa yang tidak panjang, memendekkan yang seharusnya panjang. Itu sebuah kesalahan. Ya. Maka azan harus pakai bahasa Arab dan terhindar dari kesalahan. Kemudian kata beliau, al-mas'alatu salisa, masalah yang ketiga kata beliau, fi sifatil mustahabbah fil muadzin. Sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang muadzin apa saja? Sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang muadzin. Kata beliau, ayakuna adlan aminan li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fi sholati was-siyam fala yu'manu ayaghurrahum bi adhani in lam yakun kadzalik. Kata beliau, seorang muadzin itu harus orang yang adil dan terpercaya.
Adil itu maksudnya adalah orangnya baik, tidak orang fasik. Tidak orang yang fasik. Dia orang yang terpercaya. Karena muadzin itu adalah orang yang diberikan amanah. Ya, karena kita ini semuanya bergantung dengan adanya muadzin, kebanyakan kita. Kadang ada aplikasi wadah kita ini masih kita ada percaya, ya tidak? Wah, muadzin belum azan lagi. Kadang orang tidak berani sholat sunnah kalau muadzin belum azan. Kenapa? Karena muadzin itu sandaran kepercayaan orang. Orang percaya dengan muadzin, baik itu sholat apalagi puasa. Ya. Kemudian ya, maka ya, jangan sampai seorang muadzin itu tidak dipercaya sehingga nanti akan menipu banyak orang. Ya. Zuhur jam 12:30, jam 11 sudah azan dia. Ya. Orang menyangka maju zuhur ini, padahal enggak. Dia tidak bisa dipercaya. Makanya muadzin itu harus aman. Karena muadzin itu harus tepat waktu dia bangun. Ya. Kenapa? Jangan sampai muadzin itu kesiangan. Ya. Sudah masuk jam 5, azannya jam 5:10. Jangan. Kenapa? Karena Anda diberikan amanah. Jadi cari muadzin itu yang dia konsisten. Yang artinya dia disiplinnya tinggi. Karena disiplin tinggi muadzin ini. Dia akan azan pas di waktunya. Dan ini membutuhkan kedisiplinan. Karena subhanallah, orang 5 waktu tepat waktu itu butuh disiplin. Orang kalau nggak disiplin nggak bisa. Kalau muadzinnya ya malas-malasan, pengoler apa macam, ada kawan. Jangan dipilih jadi muadzin. Kenapa? Karena dia tidak disiplin terhadap waktu. Kemudian yang kedua, kata beliau, ayakuna balighan aqilan wa yasihhu adhan as-sabil mumayyiz. Sunnahnya muadzin itu, kata beliau, juga adalah muadzin tersebut, kata beliau, orangnya balik dan berakal. Tetapi boleh azan itu kalau seandainya anak kecil, tidak ada masalah. Kalau ada anak kecil azan, kata beliau juga tidak mengapa. Tapi sunnahnya yang azan itu yang balik dan berakal. Anak kecil boleh azan dengan syarat dia mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu artinya dia mengetahui baik dan buruk. Kemudian kata beliau, yang ketiga, ayakuna aliman bil awqat liyataharraha fayu'adzinu fi awwaliha li'annahu in lam yakun aliman rubbama ghalita aw akhta. Kata beliau, muadzin itu harus mengetahui masuknya waktu-waktu salat sehingga dia bisa azan di awal waktu. Kalau seandainya dia tidak mengerti tentang waktu salat, bisa jadi dia azannya keliru. Jadi penting muadzin itu paham cara mengerti waktu salat. Makanya masjid itu penting. Kadang saya menyarankan ya, orang kalau punya masjid sunnah ini, hendaknya muadzin itu juga dilatih dia bagaimana mengetahui waktu salat, tidak melihat aplikasi tapi melihat dengan mata telanjang. Dilatih dia di waktu subuh ya, bagaimana mengetahui fajar shadiq. Kemudian waktu zuhur gimana mengetahui cara zawal, tergelincir matahari. Kemudian di waktu asar gimana, harus dilatih. Sehingga apa? Dia alim. Karena bisa jadi sewaktu-waktu mati lampu ya, internet kada berfungsi semuanya sewaktu-waktu misalnya ya. Bisa jadi ya di tempat kita ini ada gangguan. Kalau muadzin tidak paham, gimana dia menentukan waktu salat? Jadi penting seorang muadzin itu diajarin, dilatih dia mengetahui tanda-tanda waktu salat. Dan mengetahui waktu salat itu mudah. Kemudian yang keempat, kata beliau, sunnahnya muadzin itu apa? Ayakuna sayyitan liyusmi'an nas. Kata beliau, muadzin itu sunnahnya suaranya lantang. Dicari suaranya yang lantang. Jangan muadzin itu gemet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dengar orang. Yang guring makin guring ini. Tetapi muadzin itu dicari dengan suara yang lantang. Suaranya didengar, ya. Bukan suaranya yang pelan. Dan ini sunnah. Bukan berarti suara pelan itu kada boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tapi sunnahnya apa? Suaranya yang lantang. Makanya kalau ada ikhwah, ada yang adzan tapi gemet, jangan, ganti yang lain. Suara ikam pelan, gemet. Ganti yang lain yang keras suaranya. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau, muadzin itu ayakuna mutahhiran minal hadasil asghar wal akbar. Sunnah bagi seorang muadzin itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di sini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bahwasanya seorang muadzin itu
nggak apa-apa sebetulnya kalau tidak berwudu ketika adzan. Jadi kalau ada orang adzan dalam kondisi tidak berwudu boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Baik itu dalam hadas besar atau hadas kecil. Tapi kalau hadas besar dia kena larangan masuk masjid. Karena hadas besar itu tidak boleh masuk masjid kecuali dalam kondisi berwudu. Karena itu meringankan hadas dia. Tapi kalau seandainya ada orang berhadas besar, junub dia azan, dia lupa misalnya, dia junub, kemudian dia azan, sah nggak azannya dia? Sah. Perlu diulang? Tidak perlu diulang. Sebab itu pula orang yang masih berhadas kecil, tidak junub, sah nggak azannya Ustaz? Sah azannya. Maka tidak mengapa. Maka azannya sah. Tapi sunnahnya berwudu. Kemudian kata beliau yang keenam, sunnahnya muadzin itu memasukkan sunnahnya ayyu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Sunnahnya muadzin itu berdiri dan menghadap kiblat. Baik, kalau ada orang adzan duduk sah nggak Ustaz? Sah, nggak apa-apa. Boleh nggak adzan duduk? Boleh. Tapi sunnahnya berdiri. Dan kata beliau sunnahnya menghadap kiblat. Kalau ada orang adzan tidak menghadap kiblat, boleh tidak Ustaz? Boleh. Tapi sunnahnya menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh kata beliau, ayyaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi. Dia menjadikan kedua jarinya, jari telunjuknya dia, di telinganya. Para ulama mengatakan, apakah sunnah menaruh dua jari telunjuk di telinga? Ada hadis Bilal, tapi hadisnya lemah. Kata Aisyah, saya melihat Bilal azan meletakkan kedua tangannya di telinganya, sunnah. Hadisnya lemah. Makanya Abdullah bin Umar ketika azan beliau tidak menaruh tangan beliau di telinga. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah menaruh kedua tangan telunjuk ini di telinga ketika azan seperti ini. Kenapa mereka mengatakan sunnah? Pertama, mereka berdalil dengan hadis Aisyah, tapi hadisnya lemah. Yang kedua, ini dalil yang kuat mereka. Yang kedua adalah kata mereka agar bisa membedakan mana muadzin mana tidak. Karena orang kalau tidak seperti ini, kita tidak tahu. Orang berdiri kadang di saf depan itu, kadang ini siapa yang azan. Sehingga kita bisa membedakan dengan adanya seperti ini, kita mengetahui, kata Tumur, mengetahui bahwa dia ada seorang muadzin. Dia ada seorang muadzin. Dan insya Allah bagus orang menaruh tangannya di kedua telinga. Dia tidak taruh juga tidak mengapa. Kemudian kata beliau, wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya ala shalah wa ala yasarihi idza qala hayya ala falah. Dan kata beliau sunnah dia menghadap ke arah kanan ketika dia mengucapkan hayya ala shalah, dan sunnah menghadap ke arah kiri ketika dia mengucapkan hayya ala falah. Tetapi kata para ulama, sunnah di sini ini berlaku pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kededa mikrofon. Jadi Bilal, Abdullah bin Maktum ketika azan beliau itu azan dulu di tempat yang tinggi, Ya, bahari mereka naik. Jadi zaman dahulu ada di belakang Masjid Nabawi itu ada rumah wanita Ansar. Rumah wanita Ansar ini rumah wanita yang sangat tinggi saat itu. Jadi Abdullah bin Maktum dan Bilal naik di rumah itu. Ya, di atas rumah tersebut azan mereka. Mereka azan dengan suara, enggak ada pengeras suara. Bilal azan ke kanan, ke kiri, azan untuk apa? Agar suaranya tersebar. Kalau satu saja menghadap, maka fokusnya di sana saja. Kanan dan kiri bisa jadi nggak kedengaran. Makanya Bilal hayya 'ala shalah, biar orang sebelah sana juga mendengar. Hayya 'alal falah, agar suaranya tersebar. Nah, zaman sekarang, jadi zaman dahulu untuk lebih terdengar. Zaman sekarang kalau muadzinnya ke kanan dan ke kiri, suaranya makin keras apa makin lemah? Makin lemah, mic-nya hilang. Kadang kalau dia hayya 'ala shalah, dia mic-nya di sebelah sini biasa, kecuali mic juga ada di sini. Ya, di sini ada juga mic-nya, ini lain. Tapi mulai kayak gini mic-nya misalnya, ketika dia ke kanan, suaranya makin lemah apa makin keras? Makin lemah. Ya, ke kanan dan ke kiri. Maka kata para ulama, kalau melemahkan suara tetap lurus. Kenapa? Karena sunnahnya ke kanan dan ke kiri itu adalah ilahnya, sebabnya apa? Mengeraskan suara. Tapi kalau ke kanan dan ke kiri suara kita malah hilang, malah menurun, maka sunnahnya adalah tetap dia pada posisinya agar suaranya didengar. Ya, didengar. Ya.
Karena di dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bahwasanya hukum itu sesuai dengan ilahnya, ya. Sesuai dengan ilahnya, ya. Kalau ada ilahnya ada hukumnya, kalau tidak ada ilahnya, tidak ada sebabnya, maka tidak ada hukumnya. Kemudian yang kedelapan kata beliau, sunnahnya seorang muadzin itu apa? Ay tarassal fil adzan. Kata beliau, sunnahnya seorang muadzin itu dia ketika adzan dia berjeda. Tidak cepat, tapi suaranya apa? Galai, tidak cepat kata beliau. Wa yahdirul iqamah ay yusri'a fiha. Dan hendaknya di dalam iqamah disunahkan cepat. Jadi iqamah itu ritmenya cepat. Kalau azan itu ritmenya lambat. Ya, sunnahnya demikian. Karena seperti itulah azannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat kata beliau, ya. Fi sifatil adzan wal iqamah. Kata beliau sifat adzan dan iqamah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kaifiyatul adzan wal iqamah. Bagaimana tata cara adzan dan iqamah? Walahuma kaifiyat waradat bihin nusus an-nabawiyah. Wa minha ma jaa fi hadis Abi Mahdhurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adzan bi nafsihi. Kata beliau, sesungguhnya tata cara adzan ada nas-nas dari Nabi yang menjelaskan tata cara adzan sebagaimana datang dalam hadis Abi Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini muadzin Nabi di kota Mekah. Abu Mahdhurah ini seorang anak muda. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi menyuruh Bilal untuk azan agar dulu Bilal yang dihinakan, sekarang dia mengangkat kalimat Allah dengan terang-terangan. Karena Bilal disiksa di Mekah. Nabi menyuruh Bilal untuk azan di kota Mekah. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar dengan suaranya, Abu Mahdhurah seorang pemuda Quraisy yang masih belasan tahun mengejek azannya Bilal. Dia ngejek Allah, dia ejek-ejek azannya Bilal. Ya. Dia lantunkan azannya Bilal, dia ejek-ejek dengan nada yang indah, didengar oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Abi Mahdhurah tidak sadar dia didengar oleh Nabi, dia sedang mengejek azannya Bilal, dikacak oleh Nabi. Akhirnya pun Abu Mahdhurah ini ketakutan. Dia jangan-jangan dia dibunuh oleh Nabi SAW. Kata Nabi masuk Islam. Masuk Islam Abu Mahdhurah. Ketika dia masuk Islam, disuruh Nabi jadi muadzin di kota Mekah. Makanya ketika Nabi di kota Mekah, Abu Mahdhurah yang adzan, bukan Bilal lagi. Makanya dikenal dengan adzannya Abu Mahdhurah. Makanya orang Madinah punya adzan tersendiri, orang Mekah punya adzan tersendiri. Baik, adzan. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, disebutkan dalam hadis Abi Mahdhurah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamul adzan bi nafsihi. Nabi sallallahu mengajarkan Abu Mahdhurah adzan. Ya. Kata Nabi, taqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah kalimatnya? Berapa? Antum setiap hari mendengar azan. Berapa jumlah kalimat? Coba kita hitung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini berapa sudah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa ini? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa ini? 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berapa? 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berapa? 12. Allahu akbar, Allahu akbar. 14.
La ilaha illallah. 15. Ini yang beliau adzankan tadi adalah adzannya Abu Mahdhurah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Mahdhurah punya adzan yang kedua, yaitu dengan 19 kalimat. Dengan 19 kalimat. Kayak tadi sama, Allahu Akbar, tapi perbedaannya di asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua pertama ini asyhadu an la ilaha illallah, dua pertama, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua berikutnya pelan. Jadi dia adanya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia naikkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 4 kali. Dua pertama pelan, dua keduanya keras. Totalnya berapa? 19. Ini adzannya Abi Mahdhurah juga, ya. Kemudian yang ketiga, ya, sifat adzan 17. Ya, 17 kalimat. Gimana Ustaz 17 kalimat? Sama tadi seperti adzan yang 19 kalimat, tapi Allahu Akbarnya dikurangi 2. Jadi Allahu Akbar 4 di pertama. Ini dia cuma 2 saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma 2, enggak 4. Kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali. Tapi 2 yang pertama dipelankan, 2 berikutnya dikeraskan. Sisanya sama seperti adzan biasa. Maka totalnya adalah 17. Maka seseorang boleh adzan dengan salah satu ini. Ustaz, bolehkah kita praktekkan? Boleh saja dipraktekkan di masyarakat kalau terhindar dari fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, adzan apa pulang ini bisa ya. Aliran mana pulang ini yang membaca misalnya. Maka jangan. Oh ini adzannya Abi Mahdhurah. Syafi'i, madhab Syafi'i adzannya yang kedua, yaitu 19 kalimat. Madhab Syafi'i ya memilih adzannya Abi Mahdhurah 19 kalimat. Ya. 19 kalimat. Ya. Dalam madhab Syafi'i mereka mengatakan sunnah dalam adzannya Abi Mahdhurah. Dan adzannya orang Mekah dahulu 19 kalimat. 19 kalimat. Baik. Ini adzan, lafaz adzan. Kemudian lafaz iqamah, kata beliau, wa amma sifatul iqamah fahiya, kata beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamati salah, qad qamati salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? 11. Ini jumlahnya 11. Dan adzan memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama, adzan itu 11. Sifat yang kedua adalah 17. Sifat yang kedua 17. Gimana Ustaz 17 itu seperti apa? Maka qomat itu yang kedua lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Ya. Tidak 2 kali. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'ala sholahnya 2 kali, hayya 'alal falahnya 2 kali, qad qamati sholahnya 2 kali, Allahu Akbarnya 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Totalnya berapa? 17. Jadi qomat itu boleh antum 11 kalimat, boleh juga 17. Terserah ya. Tetapi di kebiasaan masyarakat kita 11. Kalau 17 boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Boleh saja antum tidak pakai suara luar kemudian mempraktekannya di dalam masjid, nggak apa-apa. Kalau pakai suara luar orang mungkin bingung ya, ini adzan apa qomat? Karena orang bingung ini. Tiap adzan ada qad qamati sholahnya ya. Tiap qomat adzannya 4 kali Allahu Akbarnya gitu. Maka kalau orang bingung ya nggak usah dipraktekkan. Tapi kalau seandainya tidak menimbulkan kegaduhan, maka sunnah. Kadang-kadang dicoba ini. Kenapa? Karena ini kalau nggak dicoba, kalau ini ya akan hilang ilmu ini. Akan hilang ilmu ini di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga mereka mengatakan ini bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di lingkungan pondok bagus ya, dicoba semacam ini. Langsung dipraktekkan kakak nanti dulu. Ayo, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, lihat hadis Anas, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, umira Bilal ayashfa al-adhan wa ayutir al-iqamah ila al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menjadikan adzan itu genap dan menyuruh untuk menjadikan iqamah itu ganjil kecuali kalimat iqamah, qad qamati shalah. Fatakunu kalimat al-adhan marratain wa kalimat al-iqamah marratan illa fi qawli qad qamati shalah. Fatakunu marratain lil hadis al-madi. Kata beliau, ini menunjukkan kalimat adzan itu diulang dua kali. Kalimat iqamah itu diulang satu kali, kecuali perkataan qad qamati shalah diulang dua kali berdasarkan hadis yang telah lalu. Kata beliau, fahadi sifatul adzan wal iqamah al mustahabbah. Inilah sifat adzan dan iqamah yang dianjurkan. Lianna Bilalan kana yu'adzin bi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Karena beliau mengumandangkan adzan di waktu safar dan di waktu tidak safar bersama Nabi sampai beliau meninggal. Wa in rajjala fil adzan aw sanna al iqamah fala bas. Dan jika seandainya dia melakukan tarji itu adalah pengulangan kalimat asyhadu an la ilaha illallah yang menjadi 4 kali, asyhadu anna muhammadar rasul jadi 4 kali, au sannal iqamah, atau dia menggenapkan qamat, kata beliau tidak mengapa. Li'annahu min ikhtilafil mubah, karena ini dari khilaf yang mubah. Wa yustahabbu ay yaqula fi adhan as-subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairu minan nawm marratain, lima rawa Abu Mahdurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhan as-subh qulta as-salatu khairu minan naum. Dan kata beliau disunnahkan ketika adzan subuh ditambahkan setelah lafaz hayya 'alal falah tambahan lafaz as-salatu khairu minan naum 2 kali. Sebagaimana diriwayatkan hadis Abi Mahdurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau jika masuk waktu adzan subuh katakan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, Bapak Ibu, ditambahkan di adzan subuh itu adzan pertama apa adzan kedua? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan ditambahkan di adzan yang kedua. Sebagian lagi mengatakan ditambahkan di adzan yang pertama. Wallahu a'lam, sunnahnya ditambahkan di adzan pertama karena itu yang lebih munasib, lebih sesuai. Karena adzan subuh itu 2 kali untuk membangunkan orang yang tidur. Maka sangat pas ditaruh di lafaz di adzan yang pertama, as-salatu khairum minan naum. Ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau seandainya ada muadzin menaruhnya di adzan yang kedua juga tidak mengapa. Tetapi kalau ditanya saya, wallahu a'lam, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan ditaruh di adzan pertama, as-salatu khairum minan naum, bukan ditaruh di adzan yang kedua. Adzan yang kedua adalah adzan masuknya waktu salat. Adzan yang pertama adalah mengingatkan orang untuk bersiap-siap melaksanakan salat subuh. Taib, kenapa Ustaz adzan subuh 2 kali? Ya, bukankah nanti di asar juga banyak orang teburi misalnya? Kenapa di asar juga tidak dibikin 2 kali? Kebanyakan orang itu terlelap tidurnya di waktu subuh. Adapun di waktu asar banyak orang yang terjaga sehingga hajat itu tidak ada. Tapi di subuh orang membutuhkan diingatkan. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa permasalahan yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini Beberapa permasalahan di dalam masalah adzan. Saya ingin menyempurnakan permasalahannya saja. Ingin menyempurnakan permasalahannya. Pertama, Syekh tadi tidak menyebutkan tentang masalah niat. Apakah orang muadzin itu harus berniat? Jawabannya iya. Maka kalau ada orang adzan tidak ada niat sama sekali, misalnya dia adzan, Allahu Akbar, tidak ada tanpa niat, sah nggak adzannya? Maka jawabannya tidak sah adzan orang tersebut. Kenapa? Karena adzan itu harus disertai dengan niat. Kemudian di antara permasalahan yang penting di dalam masalah adzan, di satu masjid itu boleh muadzinnya banyak. Di satu masjid itu boleh muadzinnya
banyak. Tidak mesti harus ada satu muadzin. Kemudian juga kata para ulama, tidak mengharuskan, kata para ulama rahimallahu taala, tidak mengharuskan yang azan dia qomat. Boleh yang azan orang tertentu, yang qomat orang lain. Tidak mengharuskan yang azan dia harus qomat. Kemudian para ulama rahimallahu taala mengatakan, kata mereka, apakah azan dan qomat ini juga berlaku di sholat orang yang menjamak sholat? Kalau Anda menjamak sholat, berlaku nggak azan dan iqamah? Maka kita katakan, kalau Anda sampai di suatu tempat, yang mana tempat tersebut sudah dikumandangkan azan, maka orang yang menjamak sholat tidak perlu lagi azan. Tapi apakah dia perlu qomat? Perlu dia qomat. Maka setiap dua sholat tersebut dia qomat. Zuhur dan asar dia jamak, zuhur qomat, asar dia qomat. Tapi kalau muadzin kalau musafir sampai di suatu tempat yang mana tempat tersebut tidak ada azan, misalnya ulun sampai di tengah hutan, tidak ada azan, sunnah nggak azan? Sunnahnya azan. Kemudian gimana? Ketika menjamak salat cukup azannya satu kali saja, azannya satu kali, tapi qomatnya dua kali. Dengan catatan di tempat itu tidak ada azan. Tapi kalau di tempat tersebut ada azan, yang sunnahnya cuma qomat. Sunnahnya cuma qomat. Kemudian bagi orang yang ketinggalan sembahyang, subuhnya bangunnya jam 7, yang seharusnya sholat subuh jadinya sholat duha, ya, tahib. Ketika dia sendirian bangunnya telat, apakah disunnahkan dia qomat? Disunnahkan nggak dia qomat? Maka ahlul ilm mengatakan tetap dianjurkan dia qomat bagi orang yang kelewatan sholat. Nabi SAW, beliau kelewatan sholat. Pernah suatu hari ketika balik peperangan, ketika matahari ya sudah terbit, Nabi baru bangun, tidak sholat subuh. Akhirnya pun Nabi menyuruh Bilal untuk qomat. Maka qomat boleh ya dikomandangkan ketika seorang itu kesiangan. Kemudian di antara permasalahan azan adalah apa hukumnya orang berdendang dengan azan, ya, melantunkan azan. Azan disunnahkan orang dengan suara yang indah. Tapi kesalahan adalah orang ya berdagam dengan azan. Dia bermain-main dengan azan. Jadi memanjangkan apa yang tidak panjang, maka ini yang salah. Ya, ada pun membaguskan suara di azan tidak ada masalah, karena itu dianjurkan. Tapi dia memanjangkan apa yang tidak harus panjang, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada adzan di selain sholat wajib? Maka jawabannya tidak ada adzan selain sholat wajib. Tetapi ada panggilan di luar sholat wajib. Adzan hanya ada di sholat wajib. Tetapi ada panggilan di luar sholat wajib, seperti di dalam sholat kusuf, sholat gerhana. Kita disunnahkan memanggil as-salatu jami'ah. Kita memanggil orang-orang as-salatu jami'ah. Disunnahkan demikian. Tapi bukan panggilan adzan. Dan adzan ini hanya pada sholat lima waktu. Adapun di sholat sunnah tidak ada panggilan adzan kecuali panggilan as-salatu jami'ah ketika kita melaksanakan sholat kusuf. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan, dan sedikit saya mengingatkan kita saat ini berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka seorang muslim dianjurkan ketika dia berada di 10 awal bulan Zulhijjah ini banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjaga salat 5 waktu. Kemudian kita disunnahkan juga banyak-banyak bertakbir, ya. Karena ini takbir mutlak, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Disunnahkan banyak berzikir, membaca Quran, ya, bertasbih, ya. Kemudian juga disunnahkan kita kalau bisa puasa, kita puasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau tidak bisa maka minimal jangan meninggalkan puasa di hari Arafah. Kemudian juga kita dianjurkan juga banyak-banyak ya seseorang bersedekah, ya, bersedekah, baik itu menyembelih hewan sembelihannya ataukah bersedekah infak untuk kemaslahatan umat, ya, pembangunan masjid misalnya, pembangunan sekolah, misalnya masjid yang saat ini yang belum tuntung. Kalau Anda bersedekah pada hari-hari ini, beda sedekah Anda dengan
sedekah-sedekah di luar 10 bulan Dzulhijjah. Anda lihat misalnya sekolah ya, belum selesai ya penyempurnaannya, maka sedekah pada hari-hari ini berbeda dengan sedekah di luar bulan Dzulhijjah. Karena ini hari yang terbaik, hari terbaik ini kesempatan seseorang bersedekah, jangan ditunda-tunda. Ya. Oh nanti aja lah kira. Ini beda. Kalau Anda bersedekah di luar hari itu, ya, berbeda dengan orang bersedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan jihad fi sabilillah. Maka ini kesempatan emas ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita memperbanyak ketaatan kepada